Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagian dari saudara insya Allah hari ini mungkin sudah kembali ya ke rumah masing-masing setelah kemudian bersilaturahmi dengan keluarga besar di kampung halaman, dengan orang tua, dengan saudara, dengan kerabat. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan aktivitas Jakarta juga normal kembali, kota-kota besar juga normal kembali. Mudah-mudahan jangan lupa al-istimrar min alamatil qabul. Itu kemudian saudara kemudian pahami bahwa yang menjadi alamat dikabulkannya ibadah kita selama bulan puasa adalah al-istimrar. Adanya kemudian ibadah-ibadah selama bulan puasa di hari-hari setelah kemudian hari raya. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan pemirsa sudah mulai puasa Syawalnya, ada lagi sholat malamnya, ada lagi baca Quran dan seterusnya. Baik, di sebelah kiri saya ada Ananda Dimas, santri penghafal Quran. Dimas coba baca surah Al-Mulk ayat ketiga. Hari ini kita masuk ayat ketiga ya, tafsir Al-Mulk ayat ketiga. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Coba sekarang jangan megang Quran. Sini Qurannya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Ya dah, silakan kembali lagi. Tolong bawa nih Qurannya. Nah, ini pemirsa insya Allah bakal segera keluar nih panduan buat ngapal. Jadi ini nanti ada suara-suara imam-imam, termasuk insya Allah beberapanya ada suara saya. Saudara-saudara nanti kalau ini udah keluar saya umumin di Antep insya Allah. Tinggal pencet doang keluar suaranya, bisa buat ngapal Quran. Makasih ya. Nih, bawa lagi. Ini nggak boleh. Baik pemirsa, kita lanjutin tafsir surah Al-Mulk. Sekarang masuk ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah memperkenalkan dirinya. Siapa sih? Diri saya ini siapa? Diriku ini siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bakalan datang meminta tolong kepada seseorang kalau kita ketahui bahwa dia lebih hebat dari kita, lebih punya daripada kita. Ya, lebih berada daripada kita, lebih jago daripada kita. Itulah yang biasa kita datangi. Kenapa sih kita misalkan datangin adik kita? Oh, kita tahu karena dia lagi jual mobil. Kalau kita punya kesulitan, kita datang kepada adik kita yang lagi jual mobil, kelihatannya dia bisa bantu. Nggak mungkin kita datang kepada yang tidak kita kenal. Kita selalu datang kepada yang kita kenal. Kenapa saudara ketika punya proposal dagang datang ke bank? Karena saudara tahu di bank itulah gudangnya duit. Saudara kenal sama bank, karena itulah saudara mendatangi bank. Begitu juga lah, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada semua di antara kita yang mau berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya saudara membuka Quran supaya Anda, saya, kita tahu Allah ini siapa sih? Kenapa kita mesti minta tolong sama dia? Kenapa kita mesti minta bantuan sama dia? Kenapa kita kemudian hanya menyandarkan diri kepada Allah saja, nggak perlu sama yang lain? Kita lihat. Di antaranya di surah Al-Mulk di ayat ketiga, tafsir kita ini tafsir kehidupan saudara. Alladzi, Allah bilang kepada kita semua, aku adalah yang telah menciptakan langit, 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Jadi ini bukan sekedar gubernur nih. Bukan sekedar orang kaya. Lu datang ke dia dah, tuh tanah bisa dibeli sama dia orang kaya di sini. Bukan, yang punya langit nih. 7 lapis langit ini nanti saudara akan belajar tafsir lebih luasnya lagi ya di www.yusufmansur.com. Bagaimana Allah senang sekali memakai kalimat-kalimat sab'a, 7.
Saudara silakan klik di sini untuk mendapatkan tafsir yang lebih luas lagi. Ini angka ya, hanya Allah yang tahu realnya. Apa benar 7 lapis langit atau 7 alam atau 7 apa, ini hanya Allah yang tahu. Ini untuk menunjukkan bahwa betapa luas ciptaan Allah, besar ciptaan Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tibaqa, ya, bertingkat-tingkat. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara. Kalian tidak akan pernah melihat ya kecacatan, tidak akan kita lihat ketidakseimbangan, tidak akan kemudian kita lihat, ya saudara, ya saya kosongin dulu untuk siap-siap di segmen keduanya. Allah bertanya nanti kepada kita di ayat selanjutnya ini adalah, kalau kalian melihat ada cacatnya pada ciptaanku, kalian gak usah nyembah diriku. Kalau kalian melihat ada kekurangan dariku, kalian udah cari Tuhan yang lain. Kalau emang ada yang lebih sempurna dariku, silakan. Tapi Allah nanti akan menegaskan kepada kita semua bahwa kalian tidak akan pernah melihat adanya kecacatan dariku, bahkan dari ciptaanku. Seperti apa nanti? Kita lihat setelah yang berikut ini. Silakan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat ada orang-orang yang kita banggakan tapi punya cacat. Punya cacat misalkan. Dia sih baik ya, baik, cuman sibuk. Nah, sedangkan Allah nggak punya nih kata-kata sibuk. Dia sih duitnya banyak, cuman pelit. Sebenarnya sih kalau dia bisa nemuin ente, dia tuh orang yang enak, tapi masalahnya dia lagi sakit. Selalu ada aja. Oh subhanallah dah, bapak tuh bisa bantu ente. Bisa bantu ente. Cuman orang lagi pulang kampung. Ada aja. Pokoknya ada cacatnya gitu loh. Bentuknya apa? Kita nggak tahu dah tuh. Tapi hanya Allah yang kemudian menunjukkan bahwa dirinya tidak ada kecacatan. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita, jangan melihat aku deh kata Allah. Lihat ciptaan dulu. Lihat ciptaan aku dulu. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Min tafawut. Kalian tidak akan pernah melihat apa yang aku ciptakan itu ada kecacatan. Dan bahkan Allah sopan sekali ketika Allah menunjukkan begitu hebat dan kuasanya Allah SWT. Dia memakai kalimat Ar-Rahman. Nggak siapa. Kalau kenalan pertama kali selalu dia sebut atribut yang ada pada dirinya. Dan kalau orang belajar psikologi justru itulah yang akan menjatuhkan dia. Contoh, baru ketemu nih. Ini pabrik, ini owner dari pabrik. Buat apaan ngomong kayak gitu? Ini masalah. Kita belajar dari Allah. Belajar dari Allah. Makanya kalau saya kenalan sama orang udah gak nyebut lagi. Orang udah tahu juga. Saya Yusuf Mansur, udah tahu pak. Iya ngapain juga gitu loh. Kita kalau kenalan, gue jagoan pasar di sini nih. Saya dirut di sini nih. Udah jangan pakai yang begitu-gitu lagi. Amal soleh yang ditunjukin duluan. Atribut belakangan aja. Orang gak perlu tahu juga ente siapa. Yang penting karya ente apa. Ini menjadi sebuah pelajaran psikologi paling besar buat Yusuf Mansur ketika kita pernah belajar tentang Al-Fatihah kan. Begitu hebatnya Allah, tapi Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Kartu namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim lah. Padahal yang dia mau sebut apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku yang punya semua jagat. Not only the universe, tapi juga multiverse. We ever seen before, never seen before. Multiverse. Tapi ketika Allah memperkenalkan dirinya, ternyata kartu namanya Allah adalah Akulah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hebat gak? Dia mau nyebut juga, Allah mau nyebut juga nih Malik Yaumiddin. Tapi sebelum Malik Yaumiddin, ketemu lagi apa coba? Sebelum ketemu Malik Yaumiddin pemirsa, ketemu apa coba? Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Yeay subhanallah.
Lihat kemarin tafsir kedua surah Al-Mulk ditutup sama Asmaul Husna apa? Al-Azizu. Pemirsa, jangan cuma ngaji doang diingat. Mentang-mentang gak ada ulangannya gak diingat. Apalagi kameramen, mestinya hatam nih. Paling deket ngajinya. Al-Azizu. Apa ya? Buntutnya? Al-Ghafur. Ngajinya pakai kuping. Emang ngaji pakai apa, San? Kalau nggak pakai kuping, pakai catatan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Wa huwal azizul ghafur. Al-Aziz Al-Ghafur. Allah ingin menunjukkan, ya, kehidupan dan kematian semuanya isinya adalah ujian dari Allah. Kalian kalau mau melawan akan ketemu aku yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa. Allah akan uber kalian sampai dimanapun. Nggak ada tempat yang tidak terjangkau Allah dan tidak terawasi Allah. Al-Aziz. Tapi Allah rendengin dengan Al-Ghafur. Allah ngampunin, tenang aja. Ini salah satu kesopanan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tuh. Ada nggak belagunya Allah sebagai pemilik semua sab'a samawat? Mafis samawati wa mafil as, sebagai pemilik apa yang di langit. Ada nggak kesombongannya? Kita baru punya kontrakan 3 aja, tamu baru duduk, ini kontrakan punya aneh semua. Urusannya apa? Sidangin aja dulu, yang manisnya dinikmatin aja dulu. Kalau nggak perlu nggak usah dibilangin, nggak penting juga. Orang menghargai juga bukan karena pribadinya, maksudnya bukan karena urusan apa pakaiannya, posisi status, enggak. Allah nih, kita belajar dari Allah. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semua apa sih yang mesti dikedepankan. Oke, fine, kita belajar tafsirnya. Kita diperkenalkan kembali oleh Allah. Kenapa aku yang harus dicari? Karena aku ini Maha Kuasa. Di antaranya, aku telah menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat dan tidak ada cacatnya sama sekali. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar. Tolong lihat lagi kata Allah. Farji'il basar. Hal tara min futur. Kalau kayak barang kita disuruh teliti lagi. Coba lihat ada cacatnya enggak? Niscaya kita tidak akan ketemu cacat, tapi nanti kita akan bahas di tafsir ayat yang keempat. Ini sekilas pemirsa, ya, dari tafsir ayat ketiga surah Al-Mulk. Kita pelan-pelan ngajinya. Saudara yang ingin melebar pembahasannya, ingin kemudian mengetahui apa sih makna dari khalaqa? Khalaqa ini fi'il, apa isim? Sab'a ini bentuk apa? Samawati mimma? Silakan klik di www.yusufmansur.com. Mudah-mudahan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah. Kondisi terbaik disatukan oleh Rasulullah dalam satu frasa, dalam satu kalimat. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Saudara-saudara sadar atau tidak, saat ini sedang belajar Al-Quran. InsyaAllah saudara yang terbaik di mata Allah dan di mata Rasulnya. Jangan kemana-mana, kita akan masuk segmen 3, segmen Odoa, One Day One Ayat. InsyaAllah lewat wasilah segmen 3 di setiap hari Senin sampai Jumat, saudara bisa menghafalkan Al-Quran. InsyaAllah. Baik pemirsa, alhamdulillah segmen 3, setiap segmen 3 kita ngapalin Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah. Sesuai dengan kita punya nawaitu, kita ngapalin. Metode juga kita punya metode one day one ayat, satu hari satu ayat aja. Hari ini kita akan ngapalin sesuatu yang simple sekali, yang insya Allah saudara pasti hafal.
Ngelihat doang langsung hafal deh. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari pemirsa. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya pemirsa di rumah jangan diem aja. Kalau saya suruh ini ya sebut, ucapin. Ustadz saya lagi head. Apa udah. Kita pakai fikih yang gampang udah. Boleh belajar li ta'lim insyaallah. Atau untuk zikir. Alif lam mim. Bareng. Alif lam mim. Hafal pemirsa? Ustaz, gitu mah bisa enteng. Ya kalau enteng ya mulain sampai ketemu nih. Kita akan wisuda insya Allah setelah saudara sama-sama hafal 50 ayat suratul Baqarah. Kita akan wisuda bareng-bareng. Kita akan wisuda, kita pilih nanti tempatnya di mana di Jakarta, di mana di Bandung, di mana di Samarinda, di mana nanti di Ujung Pandang, di mana nanti di Goa, di mana nanti di Riau, di mana nanti di Kalimantan. Silakan. Setelah 50 ayat kita ngapal 50 hari. Ente wisuda sendiri-sendiri. Bikin nasi uduknya, bikin nasi kuningnya ya nggak? Kirimin reportnya ke Yusuf Mansur di absen digital kita di www.yusufmansur.com. yusufmansur.com. Saudara-saudara yang belum meregistrasikan diri saudara menjadi santri tahfiz online, saya berharap sekali saudara bisa meregistrasikan diri saudara semua untuk menjadi muridnya Yusuf Mansur. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita belajar online. Saudara belajar nanti tafsirnya, doanya, zikirnya, fikihnya, hadisnya yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sedang dibahas. Subhanallah. Kita mulai ya, kita mulai. Kita ulangi ayat pertama suratul Baqarah. Alif lam mim. Silakan. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Nah, nanti pagi begitu matahari naik, geser dikit, saudara sholat duha, pakai ayat ini. Satu ayat aja, nggak apa-apa. Usholli sunnatat duha, rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Waladdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Gitu. Apa-apa. Namanya gue baru sehari belajar, ya baru satu ayat. Nanti ayat kedua, surat rakaat kedua, pakainya apa lagi Ustaz? Ya pakai ini lagi. Pokoknya biar matang nih alif lam mim. Satu hari kita pakai aja nih. Insya Allah. Nanti kalau formasi udah 7 ayat, panjang tuh. Apalagi udah 14 ayat. Apalagi 21 ayat. Apalagi nanti sampai 50 ayat. Sampai ketemu di wisuda. Ya, suratul Baqarah 50 ayat. Nanti 50 hari yang akan datang. Saya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah memudahkan saudara menghafal Al-Quran, memahami dan melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.